Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana. Amin ya arhamar rahimin. Bapak Ibu muslimin muslimat dan saimin saimat, khususnya para wali santri dan anak-anakku, para santri pesantren Al-Kaukab Bojong Nangka Bogor, hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, terlebih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmah dan keberkahan Allah Ta'ala ini. Bersyukur kita kepada Allah, pada kesempatan yang baik ini masih diberikan izin mengisi bulan agung Ramadan dengan beragam aktivitas ibadah dan amal soleh, termasuk melanjutkan kajian kita, pertemuan ta'lim kita yang dipandu oleh kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mari kita buka dan kita awali halaqah kita, ta'lim kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak saimin dan saimat yang dirahmati Allah, pertemuan kali ke-6 ini yang juga berarti kita memasuki hari ke-6 dari bulan Ramadan, masih meneruskan pembahasan tema kajian kita tentang fadilah, manfaah dan hikmah ibadah saum yang disyariatkan Allah kepada kita semuanya. Tentu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, apa yang kita uraikan dari hikmah dan manfaah ibadah saum ini hanya bagian kecil dari yang bisa kita sampaikan. Hikmah dan fadilah yang sesungguhnya jauh lebih besar, bahkan tidak bertepi, tidak terbatas. Saking begitu besar dan agungnya manfaat dan hikmah ibadah, termasuk ibadah saum yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini. Masih ingat dalam pertemuan kemarin, beberapa hal telah kita sampaikan dan kita jelaskan hikmah ibadah saum, baik secara mental spiritual maupun secara material, secara fisik, secara dampak individu, dampak sosial dan seterusnya. Ini kali pertemuan yang insya Allah menjadi pertemuan ke-6 dan mungkin menjadi kajian terakhir kita dari bab tentang hikmah ibadah Ramadan yang bisa kita sampaikan. Setelah itu tentu kita akan melanjutkan pada tema-tema yang lain dalam fikih siam dan Ramadan. Baik, mari kita baca apa yang telah disusun dan ditulis oleh muallif kita Al-Alimul Allamah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunammis sawmu fil insani atifatar rahmati wal ukhuwah. Wa yunammi dan menumbuhkan as-sawmu apa puasa, fil insani dalam diri manusia, atifatar rahmati menumbuhkan rasa kasih sayang, wal ukhuwati dan rasa persaudaraan kepada sesama. Betapa ibadah saum menjadi media pembelajaran kehidupan kita yang memang diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepekaan, rasa kepedulian dan cinta kasih kita kepada sesama. Mengapa hal ini bisa diwujudkan dari ibadah saum? Mengapa ibadah saum bisa memberikan manfaat dan hikmah semacam ini? Kita ikuti penjelasan mu'alif kita.
wasyu'uru birabitatit tadhamuni wat ta'awuni. Dan ibadah saum pun juga menumbuhkan rasa kegotong royongan dan kerjasama antar kita semua. Allati tarbutul muslimina fima bainahum, yang memang kepekaan, kepedulian dan solidaritas ini bisa mengikat rasa persaudaraan antar sesama umat Islam, bahkan sesama umat manusia. Fayadfa'uhu ihsasuhu bil ju'i wal hajati mathalan ila silatil akharin. Maka kita bisa rasakan betapa ibadah puasa ini bisa memberikan dampak dan memberikan efek pembelajaran secara langsung kepada pelakunya untuk merasakan apa itu lapar, merasakan apa itu dahaga, apa itu kesulitan yang dialami oleh sesama di antara umat manusia ini. Sehingga tatkala kita mengalami secara langsung, ini akan menimbulkan efek yang lebih dalam penghayatan dan pesannya. Betapa sesungguhnya tatkala kita merasa pedihnya lapar dan dahaga, maka dari situ Allah hendak ingin memberikan pesan. Ibadah saum ini menggugah hati kita, menggugah kepedulian kita untuk memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan dharma kita kepada mereka-mereka yang sering merasa lapar dan dahaga. Mereka-mereka yang masakin, mereka-mereka yang fuqara dan tidak berkecukupan di dalam hidupnya. Maka kemudian diteruskan di sini, wal musahamatu fil qada'i ala ghailatil faqri. Wal musahamatu, dan kita dengan ibadah puasa itu didorong untuk saling berlomba fil qada'i, dalam menyelesaikan ala ghailatil faqri, atas pedihnya atau perihnya penderitaan kefakiran, kemiskinan, wal ju'i, dan kelaparan, wal maradi, dan sakit dan penyakit. Disinilah sesungguhnya ibadah saum memiliki makna, momentum, dan relevansinya dalam kehidupan sosial kita. Terutama Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan dalam suasana kita sedang mengalami krisis dan bencana nasional bahkan global, di mana mewabahnya COVID-19, virus corona ini benar-benar telah membuat kita semua banyak sekali yang kehilangan mata pencarian, yang mungkin semakin terpuruk kehidupannya, yang mungkin bahkan sama sekali kehilangan mata pencahariannya. Disinilah ibadah puasa kita diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial kita, mampu untuk memberikan pelajaran dan sekaligus pembinaan terhadap diri kita untuk terpanggil memberikan kepedulian dan bantuan kepada sesama. Subhanallah, betapa sesungguhnya dalam banyak ayat Quran dan hadis-hadis Nabi begitu diingatkan kepada kita semua. Bahkan begitu agungnya kita memberikan buka kepada mereka yang puasa. Saat kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya kata dalam hadis Rasul, kita mendapati pahala yang sama persis dengan pelakunya, tanpa mengurangi pahala yang kita dapatin dari Allah atas amal saum yang kita jalankan sendiri. Kalau kita misalnya memberikan buka puasa kepada 5 orang misalnya, 10 orang, 100 orang misalnya, maka kita akan mendapati pahala dari sekian orang yang kita berikan buka dan makan atas yang bisa dinikmatinya. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala pelakunya maupun pahala ibadah saum yang kita laksanakan ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku santri yang dimuliakan Allah, sekali lagi dalam wabah corona ini, mari tidak hanya kita sekedar memperhatikan
kondisi dan kesejahteraan diri atau keluarga kita sendiri. Tapi mari kita juga tengok kanan kiri, kita tengok tetangga kita tengok keluarga kita. Sudahkah mereka memiliki kesiapan untuk bersahur, untuk berbuka? Sudahkah mereka memiliki bekal yang sama sebagaimana kita miliki? Sungguh dalam situasi yang demikian dibutuhkan inilah pahalanya tentu akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Saya ingin menegaskan betapa orang muttaqin itu salah satu ciri khasnya yang disebut di dalam firman Allah surah Ali Imran itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang muttaqin itu adalah orang-orang yang mau menafkahkan baik melalui diri maupun harta kekayaannya, bisa melalui tenaga, pikiran ataupun dharma harta yang dimilikinya, fis-sarra'i, dalam situasi yang sempit, dalam situasi yang lapang maupun dalam situasi yang sempit. Jadi orang muttaqin itu dermanya, sedekahnya, infaknya tidak harus menunggu dia kaya, tidak harus menunggu dia punya dulu, tapi justru dengan mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka membantu kepada sesama, disitulah diturunkan keberkahan dan rezeki Allah Ta'ala dilipat gandakan. Makanya jamaah sekalian dan para shaimin shaimat, anak-anakku sekalian, mari kita evaluasi diri kita mumpung masih awal ibadah Ramadan kita, terlebih tengah wabah corona ini, betul-betul kita bisa memulai dari diri kita, dari keluarga kita untuk berbagi kenikmatan kepada sesama. Pastikan kita setidaknya memberikan buka dan sahur kepada orang-orang yang mungkin berkekurangan dan bahkan tidak memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan sahur atau buka itu. Insya Allah itu menjadi pintu-pintu rezeki dan juga kemurahan, anugerah Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Lalu di sini ditegaskan di akhir, wa yata'awanul kullu fi mu'alajatil halati al-mardiyati fil mujtama'i fa tataqawwa awasirur rawabitul ijtima'iyyah bainan nas. Dan dengan satu sama lain saling peduli, saling berupaya untuk memberi, maka insya Allah kita pun akan mendapati sesuatu itu secara bersama-sama. Dalam situasi kayak begini, sebaiknya kita memang menimbulkan apa yang diajarkan oleh Rasul untuk menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Betapapun kita, kalau kita semua berpikir untuk saling memberi, maka insya Allah semua akan merasakan. Tetapi kalau kita berpikirnya kebalik, untuk mendapati, menerima, mencari, ini yang kemudian justru membuat kita tidak akan mendapatkan sesuatu, baik itu yang bersifat material, apalagi yang bersifat keberkahan dari Allah Ta'ala. Sungguh sebuah cerita dan kisah yang luar biasa kita dapati di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Ada beberapa masjid yang memang sebagian ditutup oleh karena memang mewabahnya corona ini, sehingga masjid hanya digunakan untuk sholat maktubah 5 waktu saja, tidak digunakan untuk tarawih dan i'tikaf seperti biasanya. Tapi fungsi masjid ini sebagian besar lalu kemudian dialihkan menjadi semacam minimarket, toko yang memang menyediakan sembako. Tapi toko ini semuanya digratiskan oleh pengurusnya dengan cara yang memiliki memberi apa yang dia punyai. Dan kemudian yang tidak memiliki, yang tidak berkemampuan, mengambil apa yang menjadi kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Subhanallah, dengan komitmen dan keberkahan Allah Ta'ala, masjid yang kemudian menginisiasi ini bukannya malah kekurangan sembako yang ada di dalam minimarketnya itu, tapi malah semakin bertambah, karena masing-masing punya kesadaran untuk memberi. Dan kalaulah ada yang kemudian membutuhkan, dia pun hanya mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Kita ingin Bapak Ibu sekalian, ibadah kita tidak hanya sekedar memperbaiki akhlak dan hubungan kita kepada Allah, tetapi juga
memperkuat hubungan kita dengan sesama hamba Allah Ta'ala. Mari kita ejawantahkan, mari kita wujudkan pesan-pesan ibadah secara sosial, termasuk ibadah puasa yang demikian syarat sekali dengan makna kepedulian, makna solidaritas, makna gotong royong kepada sesama dan terutama kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, jangan sampai kita kenyang perut kita saat buka, sementara ada tetangga dan saudara-saudara kita merasa lapar dan belum berkesempatan untuk buka. Marilah kita ingat hadis Rasul, tidak diaku umat dan tidak diakui kesempurnaan iman seseorang yang dia bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudara-saudaranya, tetangganya tidur dalam kelaparan. Inilah pertemuan kita yang bisa kita uraikan, yang bisa kita jelaskan tentang hikmah, manfaat dan pesan-pesan esensi ibadah saum yang bisa kita jelaskan dalam kesempatan yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala ini. Semoga membawa rahmah, membawa keberkahan dan memperkuat iman, takwa dan sekaligus amal soleh kita kepada sesama. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta qad 'allamtani ya ma'hadi, anta qad arshadtani ya ma'hadi, anta